Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sudut Warkop bersama saya Irfan Sarif, tuan rumah Sudut Warkop. Kali ini kita akan membahas tentang jurnalisme di daerah, yang mana akhir ini banyak hal yang membuat kita menjadi bertanya, mengapa jurnalisme di daerah seolah menjadi tidak nasional, atau jurnalisme daerah mungkin memiliki problem tersendiri. Untuk itu kita menghadirkan salah satu wartawan senior yang sudah melanglang buana di Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat, dan beliau hari ini menjadi tamu Sudut Warkop. Kita perkenalkan dan selamat datang Kakanda Ali Mukhtar. Selamat datang. Mana kabar? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah salah satu wartawan yang sejak dulu kita akan mengulik bagaimana karir beliau sejak awal. Kak, ini saya berterima kasih sekali ini. Ya. Waktu diberikan kepada kami di Sudut Warkop sehingga Kakanda hadir bersama kita, dan kita ingin mengetahui banyak hal Ya. tentang bagaimana perjalanan jurnalisme di daerah, khususnya kita yang ada di Kabupaten Majene, dan saya pikir ini menjadi salah satu referensi untuk Sulawesi Barat. Ya. Kak, ini sejak tahun berapa kita bermain di Jurnalis ya. Baik para pemirsa, saya perlu jelaskan, saya berkarir di dunia jurnalis itu sejak tahun 1996. Pada saat itu saya masih berprofesi sebagai PNS ya. Di luar jam kerja itu saya aktif di jurnalis. Nanti pada tahun 1999 itu saya sudah mulai fokus untuk jurnalis. Pada saat itu saya dipercayakan, saya bergabung di media Ujung Pandang Express pada waktu itu. UPEX. Berjalan waktu pada tahun 2024 itu saya sempat bergabung dengan di MNC Group. Pada saat itu masih RTPI ya. Saya masih status ranger pada saat itu. Terus di samping itu saya juga mengasah tentang pengetahuan bagaimana dunia jurnalis itu. Ternyata di dunia jurnalis itu banyak tantangan, baik secara pribadi maupun secara organisasi dengan masyarakat umum. Pada saat itu saya pertama kali itu saya liputan pada saat ada kasus DPR, 25 orang DPR waktu itu. Korupsi berjamaah pada saat itu. Berjalan waktu juga sampai pada liputan-liputan Adam Air, termasuk Teratai Prima. Pada saat itu saya mungkin lebih banyak di luar daripada di rumah. Ya. Tantangan bagi saya pada saat itu artinya hubungan antara saya dengan keluarga itu agak sedikit renggang. Itulah tantangan bagi saya, begitu. Dan perjalanan 91 sampai 2023 ini itu kan lumayan panjang itu kan. Ya. Artinya ada banyak fase yang kita lewati. Ya, kalau kita berbicara nasional ada tahun 98, Ya. gejolak 98, 97, gejolak 97, Ya. ya kan? Itu pada saat itu bagaimana Kakanda melihat jurnalis bergerak di daerah dengan isu nasional itu? Ya, baik.
pada saat itu kan pada tahun 1997 itu kan bergejolak ya. Iya. Jadi peran jurnalis di lokal itu tidak terlepas juga dengan peran-peran para jurnalis nasional lah. Kami di sini juga jurnalis yang ada di daerah itu ikut andil juga untuk menyuarakan tentang gejolak apa yang terjadi di pusat maupun di daerah. Jadi kami juga tidak tinggal diam pada saat itu. Kita terus memantau perkembangan seperti apa gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat. Pada saat itu juga saya sudah mulai aktif 97, meskipun secara legalitas saya masih ASN. masih ASN. Tapi bukan berarti saya ASN itu saya tidak independen. Saya tetap independen. Saya secara pribadi saya independen. Saya tetap mengedepankan itu suara-suara masyarakat pada saat itu. Pada saat itu juga kebetulan teman-teman jurnalis yang dari daerah lain, dari Mamuju, Polewali, kita gabung sama-sama. Disitulah kita saling tukar pikiran, saling sharing informasi tentang kejadian di daerah masing-masing. Artinya pada saat itu memang tantangan luar biasa, begitu. Begini Kak, kita ini kan masih ASN pada saat itu. Apa ada pertentangan antara pimpinan di ASN dan pekerjaan sampingan Kak sebagai jurnalis ini? Ya, saya kira memang secara aturan itu ada diatur dalam undang-undang. Tapi pada saat itu kan saya porsikan diri saya pada saat jam tertentu itu memang saya ASN, tapi di luar jam kerja saya fokus di jurnalis. Jadi saya tetap tidak mengganggu saya sebagai profesi ASN juga. Nanti pada tahun 2013, pada tahun 1999 itu saya sudah mulai memasukkan istilah saya cuti di luar tanggungan negara. Sampai pada tahun 2013 itu saya secara resmi saya mengundurkan diri dari ASN. 2013 sudah mengundurkan diri jurnalis. Ya, mengundurkan diri sebagai ASN pada saat itu. Disitulah saya mengembangkan diri dan mencari referensi tentang dunia jurnalis. Ternyata dunia jurnalis itu asik. Maksud saya asik, di satu sisi juga banyak tantangan. Berarti kita ini termasuk orang yang suka tantangan. Saya suka tantangan. Ya. Jurnalisme dengan segala tantangan itu di daerah mungkin tidak sama dengan jurnalisme nasional. Ya. Karena mungkin skalanya masih kecil ya, dan populasi manusianya juga pasti kecil. Artinya kita sebagai wartawan yang hari ini masih senior ini kan, sudah senior ya, tapi masih getol dengan dunia jurnalis. Melihat perjalanan jurnalis sejak 91 ke 2023 itu seperti apa? Baik, sejak tahun 99 ya saya paling eksis. 97 saya sudah mulai eksis di situ. Memang perjalanan sampai 2023 itu banyak hal-hal itu yang menurut saya itu jadi pembelajaran, mungkin jadi sejarah lah bagi saya, bagi kalangan generasi muda nanti, bahwa dunia jurnalis itu memang cukup banyak tantangan juga. Tantangan itu memang yang disampaikan tadi mungkin tidak sama dengan yang secara nasional lah, tapi sedikitnya juga tantangan itu bagi jurnalis yang ada di lokal itu artinya termasuk banyak juga. Baik itu kan
kadang itu kan para pejabat, masyarakat itu kan banyak yang ada yang tidak suka dengan pemberitaan. Meskipun itu berita itu secara apa namanya normatif itu sesuai fakta, tapi masih banyak juga para pejabat khususnya itu yang tidak suka dengan jurnalis. Contoh masalah penanganan masalah kasus korupsi, saya seringkali itu saya liputan di pengadilan, bahkan saya sempat waktu itu saya dipukul pada saat dipukul pada saat itu dari salah satu tersangkanya. Pada saat itu kamera saya ditarik-tarik. Itu tahun berapa, Kak? Itu pada tahun masih eranya Pak Darwis waktu itu, Bupati. Ya dari salah satu kepimpinan OPD pada saat itu tersangkut masalah korupsi Dinas Perikanan Kelautan pada saat Perikanan ke laut. Perikanan Kelautan. Dan kita dipukul sama Sempat saya dipukul sama. Pada saat itu kita melaporkan. Saya tidak melaporkan, tapi itulah tantangan. Apapun resikonya saya tetap hadapi. Dan itu tidak menghentikan langkahnya kita sebagai jurnalis sampai hari ini. Nah, Kak, ada perubahan yang drastis ini dari 97 keseriusannya kita sampai sekarang jurnalis sampai sekarang. Sekarang kan kita akhirnya dihadapkan dengan metode pemberitaan ya berbeda-beda. Ada yang menggunakan media sosial, ya. Dan ya seperti misalnya saya hari ini melakukan podcast dengan kita, itu kan salah satu perubahan nilai-nilai pergerakan jurnalis betul sampai saat ini, dan itu akan bergerak terus. Itu pandangannya kita sebagai jurnalis senior di daerah seperti apa? Memang itu perubahan itu contoh seperti perubahan masalah IT. Jujur pada saat itu waktu pertama kali saya aktif di dunia jurnalis, saya masih menggunakan mesin ketik untuk membuat berita. Berjalan waktu ada beberapa teman-teman saya itu yang sampai hari ini dia ada yang sudah tidak eksis, karena itulah tantangan dunia IT. Itu tidak bisa dipungkiri. Dunia IT sekarang sangat berkembang. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai yaitu memanfaatkan IT, kita ketinggalan. Artinya kita juga ini sebagai senior mau bilang bahwa perubahan di dunia jurnalis itu keniscayaan. Iya, betul. Sekarang itu kan dunia IT itu kan di mana-mana itu untuk untuk membuat berita itu kan sekarang itu kan sudah sangat cepat. Seperti media online. Makanya sekarang itu media cetak itu sudah mulai menurun. Sudah ada beberapa yang sudah gulung tikar. Itu karena karena banyak sekarang itu media-media online sudah bermunculan. Kenapa saya bilang begitu? Karena media online itu sangat cepat dan gampang juga. Itu pun kita harus memiliki skill pengetahuan. Makanya jujur sampai sekarang itu saya masih tetap belajar. Meskipun saya sudah lebih 20 tahun, saya tetap belajar dari teman-teman yang junior. Jadi saya tidak akan bosan itu untuk terus belajar. Meskipun teman-teman bilang sudah senior, tapi saya tetap itu belajar sama adik-adik saya yang junior itu. Khususnya pada IT ini ya, Kak? Iya, khusus di bidang IT. Nah, IT memang sangat membantu orang untuk melakukan inovasi dalam pemberitaan. Kak, ini kan tadi Kak kita sempat menyinggung media online hari ini. Sebagai wartawan senior, jurnalis senior, media online ini banyak yang bermunculan. Itu apakah seiring dengan kualitas
menurut Baik. kita? Menurut pandangan saya, seiring ini perkembangannya dunia IT, khususnya bidang media online, saya melihat memang banyak yang jurnalis-jurnalis muda yang belum berkualitas. Oke. Mereka juga itu sekarang itu kan dari Dewan Pers itu dianjurkan supaya ikut untuk uji kompetensi. Ya. Tapi ada beberapa, saya tidak mengucilkan juga pekerjaan mereka. Tapi menurut saya memang dunia jurnalis itu harus betul-betul profesional. Tidak semata-mata dia memiliki membangun media online dengan gampang sekali mereka juga membuat berita yang artinya tidak seimbang. Artinya ya, kita mau bilang bahwa ada hal yang perlu dievaluasi pada pendirian media online yang seharusnya punya standar yang pasti. Ya. Dan itu mesti punya regulasi berarti. Ya, ada. Memang ada regulasi. Dari Dewan Pers sendiri juga sudah dianjurkan Ya. bagi media-media, bahkan seluruh media itu dianjurkan untuk didaftarkan ke Dewan Pers. Kenapa didaftarkan ke Dewan Pers? Supaya Dewan Pers juga bisa memantau. Karena di dunia jurnalistik itu sebenarnya tidak gampang. Ya. Ada regulasi yang harus dilalui. Pertama itu sebagai reporter misalnya itu sebenarnya itu minimal itu wartawan muda. Ada klasifikasi wartawan muda, wartawan media, wartawan utama. Itulah saya sering anjurkan sama adik-adik ini yang baru, yang pemula itu supaya lebih banyak belajar dulu lah sama yang senior. Cari referensi itu untuk menuju ke profesional jurnalis itu kan harus banyak-banyak belajar. Karena saya sendiri biasa membaca berita media online ini kan, Iya. yang kalau istilah kasarnya ini bukan 5W tambah 1H, Iya, betul. tapi beritanya menjadi ABS, Iya. asal bos senang, asal bapak senang. Itu menurut kita bagaimana perkembangannya itu kan? Nah, inilah sebenarnya saya juga sudah mengarah ke untuk bagaimana itu teman-teman jurnalis di Majene itu bisa profesional lah. Karena saya melihat banyak media itu yang memang yang disampaikan tadi asal bapak senang itu karena memang orientasinya mereka itu tidak menuju ke profesionalisme jurnalis. Terlalu gampang, kemudian juga masalah pemberitaannya itu banyak-banyak opini, tidak sesuai dengan fakta. Nah, di sini saya mau katakan peran Dewan Pers itu betul-betul harus dijalankan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat beberapa bulan terakhir ini banyak sekali tuh media-media yang penting adalah berita-berita ini, tapi mereka juga tidak, yang disampaikan tadi tidak 5W 1H. Nah, itu makanya saya sering anjurkan sama teman-teman ikutlah untuk kalau ada misalnya uji kompetensi, belajar dari situ. Saya sendiri sampai sekarang itu meskipun saya sudah lalui beberapa kali saya ikut uji kompetensi, saya tetap belajar. Saya tidak mau malu-malu untuk belajar. Dan fenomena yang terjadi kan begini. Apakah memang kita juga melihat seperti itu, bahwa wartawan-wartawan, sebenarnya saya tidak berani ya juga menyebutkan wartawan kalau saya kan. Saya lebih ingin menyebut bahwa mereka ini lagi belajar menjadi wartawan, tapi segmennya menjadi segmen kapitalis. Ya, betul. Segmennya sangat kapitalis dan sangat pragmatis. Itu di daerah apa memang fenomena seperti itu terjadi? Saya melihat memang begitu. Akhir-akhir ini juga begitu.
Karena ada beberapa media itu tanda kutip itu Iya. media titipan. Media titipan tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Makanya saya melihat media online sekarang itu betul-betul saya mau katakan banyak yang belum memahami tentang dunia jurnalis. Ya. Yang penting mereka sudah mendirikan berbadan hukum, mereka sudah eksis melakukan pemberitaan, tapi pemberitaannya dia tidak pahami seperti apa cara membuat berita. Saya kira begitu. Kak, ini kan kita masih diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Kira-kira menjadi wartawan senior dengan melihat wartawan generasi muda kita sekarang itu yang ada di daerah ya. Iya. Ya, di daerah. Dengan tidak memiliki standar yang pasti, khususnya kalau kita berbicara tentang uji kompetensi wartawan. Iya. Itu kita mau bilang apa? Menurut saya mau katakan begini, itu tentang dunia jurnalis, khususnya di media online, saya melihat di daerah-daerah ini sebenarnya tergantung dari pemilik medianya. Tergantung dari pemilik medianya. Kalau mau betul-betul profesional, tidak gampang juga memberikan ID card. Saya sendiri sejak saya bergabung, saya 2 tahun baru saya bisa memperoleh ID card. Tapi yang sekarang saya lihat saat baru saja mendaftar sudah bisa mengantungi ID card. Nah, itu sebenarnya tergantung juga dari pemilik medianya. Padahal idealnya adalah mereka Dia harus magang dulu, harus magang. magang, kemudian UKW. UKW dianjurkan UKW. Ya, Makanya sekarang itu banyak sekali bermunculan media wartawan karena terlalu gampang. ya. Itu saya kira begitu. Oke, baik Kak. Ini kan kita sempat menyinggung wartawan baru. Tapi yang paling saya ingin tahu dari kita itu sebenarnya gini. Ini kan kita banyak melewati proses ini ya, dari 91 serius di 97, kemudian akhirnya sampai Sekarang itu kan pemilu ada berapa kali juga? pemilu sejak 99 ya, Ya. pemilu Ini kan sebelumnya ada pemilu juga kita Ya, ada. masih ya. Saya masih ingat pada saat itu memang dari fase sejak pemilu pertama itu yang pada saat itu sampai sekarang itu memang betul-betul banyak sekali tantangan. Saya mau katakan perbedaan jurnalis yang pada era itu dengan sekarang itu memang sangat jauh berbeda. ya. Perbedaannya kenapa? Kalau pada saat itu jurnalis itu memang tidak gampang. Tidak gampang, mereka harus diterpa dulu, mengikuti pelatihan. Tapi yang sekarang ini betul-betul roh gampang. Yang penting mereka ada kemauan diberikan ID card sudah. Kalau dulu tidak, makanya yang saya katakan tadi, saya saja sudah 2 tahun saya baru bisa punya ID card, Ya. begitu. Ya. Tapi kan begini Kak, saya biasa mendengar begini. Ya, Saya biasa mendengar bahwa wartawan itu adalah informan terbaik buat tokoh politik. ya, Ya. ya. Saya biasa mendengar begitu. Berarti kalau kita mau melihat ini, mau mempelajari sejarahnya, historinya kita sebagai wartawan sejak dulu, ini kan kita akan kontak dengan banyak tokoh politik. Ya, Kita banyak berhubungan dengan tokoh politik dari pemilu 94-95 ya. Itu sampai sekarang itu berarti ada 5 kali pemilu kita iya. lewati. Kalau saya tidak salah ya. Ya, Itu banyak sekali kita lewati, kita berhadapan dengan tokoh-tokoh tokoh-tokoh ya. Nah,
Dari sekian banyak tokoh politik ini, mana tokoh politik yang paling enak diwawancarai? Kalau kita mereview ke belakang, saya sudah beberapa kali berhadapan dengan tokoh-tokoh politik. Ya, Kalau menurut saya, menurut kacamata saya itu Pak Kalmakatta itu yang paling paling sering yang kita wawancarai. Pak Kalmakatta itu orangnya ya low profile juga, artinya apapun isu-isu itu yang disampaikan sama beliau tetap direspon. Namun ada juga beberapa tokoh yang ya mungkin saya sering juga alergi sama wartawan. ya, ada yang alergi. Yang kedua juga mantan gubernur Sulbar juga itu Pak Anwar Saleh itu bagus juga. Oke. Artinya dia tidak alergi dengan para jurnalis. Apapun yang kita tanyakan, sampaikan tetap dijawab dengan fakta. Termasuk tokoh-tokoh politik lainnya juga ada, memang ada, tapi ada juga yang alergi. Dan sampai sekarang juga masih banyak para pejabat-pejabat itu yang alergi. Mereka tidak mau ketemu, bahkan tidak mau ketemu dengan wartawan. Ya, dalam tanda kutip, tidak usah kita sebutkan lah, jelas begitu. Dan itu sampai saat ini masih kita kan masih pasti mempelajari bahwa ini menghadapi pemilu selanjutnya ini. Pekerjaan wartawan sebenarnya menurut kacamata saya menuju pemilu ini pekerjaan wartawan itu banyak sekali beritanya. Dia kalau satu pekerjaannya KPU, satu pekerjaannya Bawaslu, satu pekerjaannya partai, satu pekerjaannya APH, itu wartawan tidak satu, 5 pekerjaannya. Iya, betul. Ya kan? Artinya aktifnya itu mesti banyak sekali. Dia menghabiskan banyak energi, dia membutuhkan energi yang tidak ini. Dia membutuhkan cadangan energi untuk memberitakan segala kondisi. Kak, sepengalaman kita ini mengikuti pemilu yang selama ini, yang sudah 5 kali, ini, itu ngatur waktu, manage waktu itu seperti apa? Baik, disitulah tantangan bagi jurnalis. Pada saat ada pemberitaan atau kegiatan yang bersamaan, makanya kita harus betul-betul pandai mengatur waktu. Makanya di sini dibutuhkan komunikasi dengan teman-teman yang lain. Contoh seperti kawan-kawan saya itu kan banyak. Jadi kita tidak cuma fokus di satu tempat. Jadi kita berbagi dengan teman-teman lain. Yang satu ditempatkan di sini, yang satu. Jadi pada saat kegiatan sudah selesai, kita bisa kumpul. Misalnya si A di KPU, si B di ini. Jadi kita saling sharing informasi, saling tukar pikiran. Di situlah kekompakannya juga teman-teman jurnalis di Majene yang selama ini juga yang setahu saya, sepaham saya, karena komunikasi itu tetap lancar. Kalau tidak, ya mungkin bagaimanalah cara saya juga membagi waktu. Bahkan saya itu biasa sampai pagi saya tidak tidur. Wah, iya betul. Habis waktu nih ya? Ya habis waktu. Khusus untuk membuat. Makanya itu yang saya bilang itu tantangan untuk keluarga. Komunikasi dengan keluarga itu kadang itu dalam satu hari itu tidak pernah berkomunikasi karena kita lagi fokus dengan pemberitaan. Apalagi pada saat-saat pemilu begini. Yang kedua juga saya melihat ada beberapa media itu yang orientasinya itu memang cuma dalam tanda kutip itu ada media-media titipan dari salah satu tokoh politik. Mereka itu muncul pada saat pemilu, setelah pemilu hilang. Nah, itu yang perlu kita waspadai juga yang begitu. Wartawan-wartawan yang begitu. Tanda kutip itu yang saya bilang wartawan titipan. Dan kita ini punya pengalaman ada pemilu atau pemilu kada yang spesialis
spesialis tidak netral. Ya, Kan ada beberapa pemilu kita lewati, ada Ya. pilkada, pemilu, Pilpres. ada wartawan, pilpres, ada wartawan yang memang Tidak netral. Saya akui memang. Iya, itu yang saya katakan tadi. Ada memang khusus mereka wartawan yang mereka eksis pada saat pemilu. Itu tanda kutip wartawan titipan. Itu. dan pejabatnya memang enak memanfaatkan dia. Begitu ya, Kak? Saling menguntungkan. Iya, dia karena ada keuntungan yang dikejar. Iya, betul. Oke, Kak. Tapi begini, Kak. Ruang yang mungkin kosong untuk kita di Majene itu sebenarnya pada publikasi adalah informasi daerah ini kemudian tidak mampu viral di nasional, kecuali Ya. hal-hal yang memang misalnya gempa, Ya. ada itu Bencana nasional lah. bencana-bencana gitu. Itu memang bisa viral. Tapi another news itu, Ya. berita yang lain, itu menurut kita ada nggak pengalaman yang kita lewati ada berita yang viral nasional? Kecuali ya mungkin kalau korupsi berjamaah dulu kan nggak viral. Tapi kalau yang sekarang ini kan ada nggak kira-kira yang bisa viral? Saya kira ada. Ada ya? Makanya tergantung itu dari wartawan yang bersangkutan, jurnalis yang bersangkutan, bagaimana cara mengolah pemberitaan itu supaya bisa eksis Artinya secara nasional. kita mau bilang juga bahwa sebenarnya wartawan yang matang jika menjadi objek yang ditemani kerjasama oleh pemerintah daerah yang bagus, maka daerah itu berpotensi untuk Eksis lah. eksis secara nasional. Artinya ada ndak gap ini yang kita rasakan antara pemerintah daerah dengan wartawan senior, wartawan yang memang Betul. punya kualitas sehingga beritanya itu menasional. Ya, betul. Ada ndak yang kita lihat gap? Ada. Memang. Saya rasakan sendiri. Saya sudah pernah berkomunikasi dengan pejabat yang ada di Majene. Bagaimana caranya untuk Majene ini bisa eksis secara nasional? Seperti objek pariwisata dan yang lain-lain. Itu kan nanti kan dampaknya itu kan bisa luar biasa. Tapi apa yang mereka sampaikan? Tidak ada uang. Nggak ada uang. Ya, tidak ada uang. Kan menurut saya itu kan uang itu kan belakangan. Cuma mereka agak tertutup. Itu yang kita. Kalau untuk menasional nggak ada uang. Ya. Tapi kalau untuk daerah banyak uang. Betul. Betul. Ya, gitu. Makanya sekarang itu dengan kondisi sekarang sudah hubungan antara jurnalis dengan pemerintah daerah itu agak renggang karena itu memang ada oknum-oknum wartawan itu yang tetap eksis masalah pemberitaan karena mereka memang ada kolaborasi lah dengan tanda kutip dengan dinas yang bersangkutan atau siapa saja. Itu Oke. saja. Artinya kita mau bilang bahwa ada perlakuan yang tidak adil. Tidak ada. Ada perlakuan tidak adil dari pemerintah kepada wartawan. Kak, di antara sekian banyak tokoh politik di Majene yang kita lihat dari sejak kita menjadi jurnalis, Ya. sampai saat ini masih ada nggak tokoh yang masih hidup, masih Ada. yang eksis tahun 91 begitu, Ya. sampai sekarang masih ada. Itu siapa? Tokoh-tokoh politik itu yang sekarang itu yang masih eksis. Seperti Pak Darwis itu sebenarnya itu tokoh politik juga. Darwis. Pak Mahmud Mandesa
Muhammad Malisa Ya, masih ada. Muhammad Malisa. Itu juga mereka tuh tokoh politik sejati juga pada saat eranya. Mereka juga memang diperhitungkan untuk di daerah Majene. Kemudian Pak Kalma juga ya, Pak Kalma juga sampai sekarang itu masih eksis. Kemudian banyak tokoh-tokoh lainnya juga yang memang mungkin tidak terekspos, tapi sebenarnya mereka itu tokoh-tokoh politik tulen. Di daerah kecamatan itu banyak. Nah, itu sebenarnya bagi tokoh politik yang pemula itu seharusnya mereka itu mencari patut belajar sama mereka. Setahu saya dari tahun 99 itu tokoh-tokoh politik itu yang ya sudah banyak yang sudah mendahului kita, seperti Pak Majid juga itu kan tokoh politik sejati juga, dan lain-lainnya masih banyak yang berpotensi. Kak, ada begini juga Kak, sebagai melihat dari kacamata jurnalis. Ini kan 91 sampai sekarang ada perubahan pola politik yang luar biasa. Iya. Khususnya kita di kabupaten. Itu menurut pandangan kita itu berawal pada tahun berapa sebenarnya ini perubahan politik di Majene ini berubah? Kalau menurut saya pada tahun 91 juga stabilitas politik itu juga caranya juga berbeda. 97 juga sudah mulai berubah sampai pada tahun 2000 ke atas itu pola politik juga berbeda. Kenapa saya bilang katakan berbeda? Pada saat 97 itu artinya masalah pola politik itu masih bisa dikatakan masih stabil lah. Yang kita maksud money politik. Money politik itu muncul pada tahun 2000-an. 2000-an. Ya, artinya 2000-an. 97 itu masih royalis. Masih. Kan pada saat itu perubahan dari orde baru ke revolusi lah pada saat itu. Artinya masih kental itu dari adik-adik mahasiswa pada saat itu masih eksis untuk mengawasi perputaran politik. Tapi pada saat tahun 2000-an sampai sekarang itu masalah money politik itu memang sudah merajalela di masyarakat. Ya, setelah 2000. Kenapa saya katakan begitu? Saya sudah banyak di lapangan melihat fakta sendiri. Jadi artinya itu money politik itu memang tidak bisa dipungkiri. Meskipun secara kasat mata tidak bisa dibuktikan secara tapi ini kan hati nurani. Ya. Ada beberapa politik yang baik sudah politikus yang sudah mapan, yang baru pemula, itu tidak terlepas juga dari money politik. Nonsen itu kalau tidak. Mereka tidak akan bisa bergerak kalau tidak dibarengi dengan money politik. Artinya Majene ini atau mungkin secara keseluruhan Sulawesi Barat terpola dengan money politik itu sejak tahun 2000-an. 2000-an ya. Berarti kita bisa bilang bahwa 2004 dan 2005 kalau di Majene. Ya. 2004 dan 2005 itu pergerakan money politik sudah mulai ada. Ya, sudah mulai ada. Dan itu berarti kalau itu kita hitung di zamannya, meskipun pada saat itu pada saat zamannya Pak Darwis dengan Pak Kalma Bupati itu kan masih dipilih oleh DPR. Tapi pada saat itu money politik juga sudah mulai. Pada saat itu sudah mulai. Sampai sekarang. Kak, kita tidak melihat beberapa orang ini mengatakan bahwa kita tidak melihat ada perkembangan positif di pemerintah daerah Majene periode kali ini. Menurut kita bagaimana? Betul. Secara realistis
Dari era pemerintahan yang sebelumnya sampai sekarang itu artinya perbedaan itu agak jauh. Termasuk dunia jurnalis. Dunia jurnalis dengan pada saat era-era bupati yang sebelumnya. Kalau yang pemerintahan sekarang itu artinya cuma ada beberapa kelompok jurnalis itu yang tetap eksis, artinya kerjasamanya dengan pemerintah daerah masih lancar. Sementara wartawan-wartawan yang senior itu ya mulai tanda kutip lah mungkin sudah tidak diperhitungkan dengan pemerintah sekarang. Saya jujur saya katakan begitu. Dan kita juga mau bilang bahwa akhirnya kualitas pemberitaan menurun. Betul. Nah, itu yang saya bilang tadi, ABS yang asal Bapak senang. Terlalu banyak berita-berita seremonial itu yang terlalu banyak. Ini fenomena yang penting untuk dikaji, karena masyarakat menjadi korban pemberitaan. Iya. Kalau pejabat itu yang membuat dia masuk neraka atau masuk surga adalah ujung penanya. Iya. Kalau wartawan yang membuat dia masuk surga atau masuk neraka itu adalah pemberita. Iya. Nah, ini kan substansi dari segala pekerjaan yang banyak orang tidak sadar. Karena idealisme di kepala itu kemudian hilang karena Terkontaminasi lagi. terkontaminasi. Apakah karena pendidikan menulis yang tidak ada di kalangan generasi muda Iya. kita, atau memang dia dimanfaatkan oleh pemerintah? Nah, menurut kacamata saya itu dua-duanya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Yang terjadi sekarang itulah fenomena itu. Yang pertama, ada beberapa jurnalis itu memang tidak belajar dulu apa hakikat itu sebagai seorang jurnalis. Itu kan dunia jurnalis itu kan ada pedomannya, ada kode etiknya. Nah, yang kedua itu yang disampaikan tadi, bahwa ada memang sekelompok jurnalis itu asal membuat saja berita, dalam tanda kutip itu ada pesanan. Yang saya melihat sekarang ini banyak sekali itu pemberitaan itu yang betul-betul tidak secara kaidah pemberitaan, terlalu banyak opini dan menguntungkan oknum tertentu. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya melihat beberapa pemberitaan akhir-akhir ini, misalnya ada si jurnalis A menulis berita tentang pejabat, artinya dijawab oleh media yang lain. Dalam tanda kutip itu memang jurnalisnya ditugaskan untuk mengkanter berita-berita yang terlalu seperti berita-berita miring. Itu sebenarnya tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kita sebagai jurnalis itu harus betul-betul sesuai dengan fakta, apapun yang terjadi. Menurut saya ini Kak, untuk wartawan lokal, apa yang ingin kita sampaikan supaya ada perubahan? Dari dulu saya sudah sampaikan. Saya sudah sering sampaikan sama adik-adik maupun teman-teman yang lain, untuk menjadi wartawan yang profesional kita harus banyak belajar, banyak cari-cari referensi, belajar dengan yang sudah sudah banyak
mengetahui tentang dunia jurnalis. Minimal itu mereka itu harus mengikuti pelatihan, uji kompetensi, supaya nanti kalau mereka membuat berita itu tidak cuma sepihak. Itu kalau kita membuat berita itu tidak boleh sepihak, harus balan. Tapi yang saya melihat sekarang itu yang penting mereka sudah memberitakan si A misalnya dulu, tapi tidak cross check dulu apa betul atau tidak. Yang penting nanti belakangan baru diberikan hak jawab. Menurut saya itu masih kurang tepat itu. Makanya saya anjurkan sama adik-adik ini banyak-banyaklah belajar. Saya sendiri sampai sekarang saya masih belajar. Gitu. Kak, saya punya pertanyaan terakhir. Pertanyaannya mungkin agak nyeletuk nih. Ya. Sesuai pengalaman, bukan sebagai jurnalis, ya, tapi orang yang berpengalaman melihat kejadian perputaran politik. Menurut Kakanda ini, Pilkada 2024, Bupati incumbent masih jadi kan? Kalau menurut saya incumbent ini sesuai pengalaman saya artinya masih 50-50. Karena kenapa saya bilang begitu? Realistis, makanya saya sering sampaikan pada incumbent untuk jadi orang nomor satu itu memang tidak gampang, dia harus bisa mengambil hatinya masyarakat. Tapi yang terjadi apa sekarang fenomenanya? Ya banyak orang yang kecewa, banyak inilah. Tapi saya cuma sarankan sama incumbent ini supaya untuk bisa kembali jadi orang nomor satu di Majene harus bisa merubah pola pikir, harus realistis, harus banyak-banyak turun di masyarakat, dan pembangunan itu jangan terlalu banyak poya-poya dengan anggaran-anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat. Jujur saya katakan begitu. Saya ini sudah banyak berjalan, siang malam saya selalu pantau. Itulah yang terjadi sekarang. Tapi saya kalau tidak ada perubahan yang drastis ini dengan pola pikir yang positif, saya sanksi bisa saja berubah. 2024 ini ada perubahan yang Signifikan. Gitu. Baik, saya terima kasih banyak sekali nih Kak sudah datang di Sudut Warkop. Jadi terakhir saya mau sampaikan, Ya. dari sejak tahun berapa periode bupati, antara bupati ke bupati ini, saya selalu ikut perkembangannya. Ya. Yang terakhir ini betul-betul saya komunikasi dengan beliau itu agak sulit sekarang. Sulit. Kalau yang dulu itu ya masih bisa dikatakan tidak terlalu sulit kita komunikasi. Saya mau sampaikan jurnalis itu tidak bisa dipandang remeh. Jurnalis itu untuk mengawal pembangunan itu sangat berarti sekali. Tanpa jurnalis itu tidak akan daerah tidak akan bisa dikenal. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Kak. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Banyak hal yang penting untuk diketahui oleh publik. Betul. Dan Kakanda sudah menyampaikan itu dengan lugas. Saya pikir pemirsa Sudut Warkop akan merasakan betul bahwa apa yang disampaikan oleh Kakanda Ali Mukhtar pada kali ini itu akan banyak memiliki nilai, sehingga masing-masing kita akan punya hipotesa terhadap wawancara kami kali ini. Diskusi kami saya harap sekali lagi punya arti, dan bagi yang merasakan apa yang disampaikan oleh Kakanda Ali Mukhtar, semoga bisa menjadi referensi untuk sampai kepada perubahan, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan.
bersama saya Bang Ali Mukhtar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Thank you, Kak.